فضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في الأنحاء البلاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan modal yang paling utama adalah umur yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa ditasarrufkan, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Adha di dalam Quran surat Al-Fat ayat 1 sampai 3 ada 4 poin fadilah keutamaan di bulan Dzulhijjah atau di bulan raya wal fat walayalil as wasab'il wal watar. Yang pertama, surat Al-Fajr ayat 1, wal fajr, demi waktu fajar. Maksud ulama mufassirin terutama di dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan bahwa fajar di sini adalah fajar salat subuh. Di dalam fadilah salat subuh, kita menjalankan salat subuh yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi fi masjidi jama'atin yasbutu fi hatta yusalli sabhatas duha kana ka'ajri haji aw i'tamara taman hajjatan wa umratan. Barang siapa yang melaksanakan atau mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, terus dia dzikir diam di masjid sampai waktu isra', bahkan sebagian ulama sampai waktu duha, maka pahalanya seperti awi' tamara wa hajjatan, seperti melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Inilah momentum Idul Adha. Kaum muslimin wal muslimat yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, maka laksanakanlah sholat subuh berjamaah, terus yasbitu fil masjid, zikir apa saja di masjid sampai waktu isra', maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadirin kaum muslimin sidang Id rahimakumullah. Yang kedua adalah walayalil asri. Mufassirin mengatakan
Al-Imamul Ahmad bahwa di dalam ayat ini walayalin asrin wasyaf'i wal watar, walayalin asrin itu adalah 10 hari atau 10 malam di bulan Zulhijjah. Wasyaf'i adalah kata Imam Al-Ahmad yaitu innal asra asrul adha wal watru yaumal arafah wasyaf'u yauman nahar. Sesungguhnya 10 ini adalah 10 Idul Zulhijjah, wal witru yaitu yaumul arafah, dan yang wasyaf'u adalah 10 Zulhijjah Idul Kurban. Fadilah yang kedua yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari di bulan Zulhijjah, awal bulan 1 sampai 10, ma min ayamil amal salih ahabu ilallah fihinna min hadil ayam, yakni asrul Zulhijjah. Tidak ada pada hari 10 bulan Zulhijjah amal yang soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qalu, bertanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa ya Rasulullah yang harus dilaksanakan di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9? Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa saja yang bisa dilaksanakan, yang bisa diperbuat, maka pahalanya kata Rasulullah walal jihadu fisabilillah, seperti jihad di jalan Allah. Bukan jihad asghar, tapi jihad yang besar, yaitu jihad perang menggunakan senjata perang. Maka barang siapa yang bisa mengamalkan amalia tanggal 1 sampai tanggal 9, baik sedekah maupun memperbanyak puasa ataupun melaksanakan sholat sunnah, maka berbahagialah untuk orang Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Id rahimakumullah. Yang ketiga, fadilah di bulan Dzulhijjah adalah Yaumul Arafah. Apa Yaumul Arafah? Yaitu hari Arafah. Riwayat Arafah itu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih seorang anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada waktu itu di dalam Quran surat As-Saffat ayat 187, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fandur mada tara. Sebelum tanggal 9 Arafah, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam asbabun nuzul tanggal 8-nya itu adalah Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah diambil dari kata taro. Arti taro adalah melihat atau bermimpi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Dzulhijjah bermimpi dulu. Bermimpi bahwa diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih seorang anak.
anak si mata wayang, anak yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan sekian tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi dengan kesabaran, ketawakalan, bahkan kemujahadan, ingin mempunyai anak. Bahkan terus berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tidak ada waktu, detik, menit, jam, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat diijabah oleh Allah, lahirlah seorang jabang bayi yang sangat indah, ganteng, luar biasa kesolehannya, yaitu Ismail alaihissalam. Begitu Ismail alaihissalam menginjak usia 14 tahun, yaitu di masa remaja, Ibrahim alaihissalam bermimpi. Apakah ini mimpi dari Allah? Nabi mimpi itu adalah wahyu. Apakah ini wahyu dari Allah? Maka tanggal 9-nya, yaitu Yaumul Arafah, tanggal 9 Arafah, asal kata dari Arafah. Arafah itu adalah mengetahui atau membenarkan bahwa mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim menyampaikan kepada Ismail alaihissalam, ya bunaya inni ara fil manam inni adbahuka fandur mada tara. Wahai Ismail, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Apa jawaban seorang anak yang soleh? Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, kalau ini benar perintah dari Allah, laksanakan abah. Insyaallah aku seorang anak, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah tergolong orang-orang yang sabar dan orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai saat ini jutaan, bahkan miliaran umat Islam melaksanakan ibadah haji. Tidak sah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Tanggal 9 wukuf di Arafah itu adalah syaratnya diterima haji atau melaksanakan haji. Maka umat Islam sedunia berkumpul di padang Arafah untuk wukuf, yaitu mengenang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesolehan seorang putra pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, poin keempat, fadilah di bulan Zulhijjah adalah wassabi. Wassabi itu adalah tanggal 10. Fadilah tanggal 10 adalah adhiyah. Adhiyah itu adalah pengorbanan. Kurban, asal kata kurban adalah qarraba. Qarraba itu adalah pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibni Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallah. Tidak ada amaliyah yang paling baik anak Adam dari hari nahar, hari Idul Adha tanggal 10, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hiraqi dami, yaitu mencurahkan, mencucurkan darah pengorbanan,
yaitu darah kurban. Bahkan wa innahu latati yaumal qiyamah bi quruniha wa atlafiha wa as'ariha. Kelak satu saat pengorbananmu mendermakan sebagian hartamu untuk membeli hewan kurban. Kelak satu saat datang hewan kurban tersebut biquruniha, pupuknya, bahkan wa atlafiha, tanduknya, wa as'ariha, bulu-bulunya kurban tersebut. Wa inna dama la yaqa' min Allah bimakan, sebelum darahnya menetes ke bumi, maka qabla an yaqa' 'alal ardi, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatibu biha nafsan, fatibu biha nafsan, fatibu biha nafsan. Maka berbahagialah bagja anjeun sadayana anggeus ngaluarkeun kurban, dipuji ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Maka 4 poin ini fadilah di bulan Dzulhijjah yang alhamdulillah yang sudah bisa melaksanakan itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka camkan apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amaliyah tadi tidak ada gunanya kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha lu'umaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak akan menerima daging kurbanmu, dan bahkan Allah tidak akan menerima darah kurbanmu, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi Allah akan menerima keikhlasan kurbanmu. Allah akan menerima ketakwaanmu, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu wal ghafur.